Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di sana sehat semua, bisa mengikuti perkuliahan ini dengan lancar. Begitupun kita mulai perkuliahan ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berakhir, yaitu pandemi COVID-19, bisa segera berakhir dan kita bisa tetap bertemu untuk semester depan dalam tatap muka yang saling sangat menyenangkan. Untuk itu, berdasarkan dengan keyakinan dan agama masing-masing, silakan berdoa. Menurut agama adik-adik sendiri, doa dimulai. Doa selesai. Oke, mudah-mudahan dalam pertemuan pada pagi hari ini memperoleh manfaat berarti untuk kamu semua dalam mengasah kemampuanmu dalam memahami dan mempelajari keilmuan dari antropologi, terkhusus pada hari ini dalam kajian masyarakat dan kebudayaan di mata kuliah antropologi sosial budaya. Oke, saya share screen ke adik-adik untuk bagian materi kita kebudayaan dan masyarakat. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik mempelajari lebih lanjut tentang materi kebudayaan dan masyarakat, saya harus menjelaskan kepada adik-adik dulu apa sih sebenarnya capaian pembelajaran kita dalam materi hari ini, sehingga ini akan mengukur ketercapaian adik-adik semua di akhir perkuliahan pertemuan 3 ini. Nah, di sini sebagaimana adik-adik lihat ya, subcapaian pembelajaran mata kuliah kita. Nah, tadi kita awali dari subcapaian pembelajaran ya, bahwa kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan tentang apa itu kebudayaan, kemudian apa-apa saja unsur-unsur kebudayaan, wujud kebudayaan itu, lalu bagaimana hubungan kebudayaan dengan masyarakat. Nah, ini tentu bisa dibuktikan dari saya nanti akan tunjuk adik-adik untuk mempresentasikan tugas rutin yang sudah diselesaikan, dan lelah kan menyelesaikannya. Saatnya hari ini unjuk kemampuan dalam presentasi, dalam memaparkan tugas rutin yang kalian selesaikan. Tentu berdampak pada nilai aktivasi kalian yang juga saya akan tetap checklist bagian-bagian orang-orang yang aktif ya. Oke, jadi di akhir nanti juga kalian harus mampu mendeskripsikan unsur-unsur kebudayaan pada etnik kalian sendiri dan wujud kebudayaan pada etnik kelompok lain, sebagaimana yang saya tugaskan dalam tugas rutin kalian minggu lalu. Oke, berbicara kebudayaan, menurut adik-adik di sini, apa sih itu kebudayaan? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Apa sih itu kebudayaan? Kebudayaan merupakan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh sebuah masyarakat dan berkembang dalam kehidupannya sehari-hari. Kira-kira bagus, Patricia. Berarti kamu menganggap bahwa kebudayaan itu adalah nilai-nilai luhur ya yang ada dalam kelompok masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka dan diturunkan kepada generasi penerusnya, gitu ya. Oke, Patricia, mantap. Saya mau dengar dari yang lain lagi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Nur Aisyah. Menurut saya, kebudayaan itu merupakan jati diri yang dimiliki seseorang yang diperoleh dari nenek moyang ataupun leluhur yang sudah melekat pada diri kita sejak zaman dahulu. Oke, jati diri ya yang sudah melekat pada diri kita sendiri yang diajarkan oleh nenek moyang kita gitu ya. Berarti kamu mengartikan kebudayaan itu dalam konteks yang sangat tradisional sekali, begitu ya, Nur? Oke, adik-adik yang lain? Yang laki-laki, ayo coba. Saya, Bu. Oke, silakan. Kebudayaan itu adalah hal yang berkaitan dengan akal dan budi yang melekat pada masyarakat yang dibuat secara turun-temurun. Oke, kebudayaan itu adalah akal budi yang melekat
pada suatu kelompok masyarakat yang yang dipelajari secara turun menurun gitu ya. Oke, sudah mau mendekati ini pada konseptual dari kebudayaan itu sendiri. Mari kita sama-sama lihat adik-adik secara etimologi dulu dalam memahami tentang apa itu kebudayaan ya. Nah, kalau kita berbicara etimologinya, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Jadi tadi Gracia sudah menyebutkan bahwa kebudayaan itu berkaitan dengan akal, akal pikiran manusia dalam menciptakan sesuatu, kemudian mereka pelajari, mereka teruskan. Nah, berbicara tentang istilah kebudayaan sendiri, itu mula-mula belum muncul sebelum tahun 1865. Yang muncul itu adalah istilah folklore. Kalau adik-adik pernah dengar istilah folklore, nah itu di sekitar tahun 1840-an istilah itu mengemuka, tetapi tidak diterima secara meluas oleh para antropologi itu sendiri karena memang sifatnya yang sangat terbatas dan tidak meluas ke ranah yang disebut hari ini dengan kebudayaan. Nah, seorang tokoh antropologi bernama E.B. Taylor pada tahun 1865 mencetuskan istilah culture itu dalam karangannya dalam bahasa Inggris, yaitu Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. Nah, kemudian oleh Taylor sendiri ini dilanjutkan dalam karyanya di tahun 1871 untuk memperkenalkan karyanya dengan judul Primitive Culture. Kita balik lagi kenapa dikatakan primitive culture tidak terlepas ya dari fase-fase perkembangan antropologi pada fase pertama, fase kedua, fase pertama dulu. Siapa di sini yang masih ingat? Bagaimana perkembangan antropologi awal mulanya? Kenapa para tokoh saat itu di Eropa Barat mengeluarkan salah satunya kayak E.B. Taylor itu ada karyanya judulnya Primitive Culture. Ada yang bisa menjelaskan? Yang wajahnya tidak masuk di dalam slide pertama ini, silakan bersuara supaya bisa muncul. Tadi sudah, Patricia sudah aktif, Nur Aisyah, Gracia, siapa lagi? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, silakan Patricia. Dalam fase pertama, antropologi dikenal karena kehilangan pertama dikaji sebelum tahun 180-an, yaitu pada abad ke-15 yang dimana melakukan penjajahan ke berbagai benua untuk mencari rempah-rempah, Bu. Itu masuk ke fase keberapa kamu tuh? Apa, Bu? Itu kamu masuk ke fase yang keberapa tadi? Pertama, Bu. Fase pertama ya, coba kita sandingkan dengan pemahaman teman-teman yang lain. Tapi saya ucapkan terima kasih Patrice. Ada yang mau menambahkan dari yang Patrice sampaikan tadi adik-adik? Apa sebenarnya yang terjadi di fase perkembangan? Saya, Bu. Oke, Nadia, silakan. Saya pada fase pertama terjadi pada abad ke-15 yang dimana masyarakat Eropa tertarik terhadap orang-orang di luar Eropa mengenai kehidupannya, Bu. Oke. Dan menganggap bahwa masyarakat di luar Eropa itu sebagai manusia yang primitif atau terbelakang. Dapat poinnya di situ. Jadi intinya kenapa awal-awal karya para tokoh itu mengarah ke kajian yang primitive culture tidak terlepas dari pendapat atau pembagian makna dari para cendekiawan Eropa sendiri yang memandang pada fase pertama itu orang itu tertarik untuk melakukan kajian atau menelaah lagi karangan-karangan dari para musafir, kemudian penjelajah, kemudian pegawai jajahan, ya kan, terkait masyarakat di luar Eropa. Jadi yang dikatakan primitive culture di situ adalah orang-orang yang dikaji tentu yang di luar Eropa sehingga keluarlah istilah ini. Nah, lebih lanjut apa kata si Taylor terkait dengan kebudayaan itu ya?
Nah, di sini Taylor bilang bahwa kebudayaan itu adalah kesatuan yang menyeluruh yang terdiri dari pengetahuan. Jadi, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan akalnya itu muncul kemudian yang disebut pengetahuan. Nah, ini bisa masuk ke dalam kajian dari kebudayaan. Lalu apalagi kata Taylor? Juga termasuk kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, kenapa sebagai anggota masyarakat? Nah, itu sebenarnya nanti jawabannya ada ya di hubungan antara kebudayaan dan masyarakat. Tentu kalau manusia hidup sendiri, tidak normal, tidak bisa ya. Karena lumrahnya manusia itu adalah makhluk sosial, homo socius. Dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dia perlulah hidup bersama-sama dengan orang lain. Sehingga dalam kebersamaannya itu masuklah dalam istilah masyarakat. Nanti kita kaji lebih lanjut. Tapi yang termasuk kebudayaan menurut Taylor adalah yang seperti ini. Oke. Istilah kebudayaan juga dikenal dalam bahasa Latin dengan nama colere, yang itu berarti mengolah atau mengerjakan lahan ya. Jadi lebih kepada tentang bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan di sekitarnya untuk dia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanya dia lihat apa yang ada di alam, kemudian dengan yang ada di alam kira-kira apa yang dia bisa hasilkan sebagai hasil dari olah pikirnya tadi. Nah, ada juga orang-orang membingungkan antara perbedaan budaya dan kebudayaan. Apa sih sebenarnya? Apakah kedua hal itu sangat signifikan berbeda? Dalam antropologi sendiri, istilah budaya dan kebudayaan adalah satu hal yang sepertinya tidak harus debatkan perbedaannya, karena berbicara tentang budaya itu berbicara tentang akal pikir dari manusia itu sendiri. Akal pikir manusia lebih lanjut akan diwujudkan melalui apa? Tindakan-tindakan manusia. Makanya saya bilang ke adik-adik silakan kerjakan TR tentang wujud kebudayaan untuk kita bisa melihat dari ide, kemudian masuk ke tindakan, aktivitas yang dilakukan manusia, lalu menghasilkan artepak atau hasil kebudayaan, itu adalah satu kesatuan yang tidak terlepas satu sama lain. Jadi, budaya dan kebudayaan, antropologi lebih cenderung menggunakan kata kebudayaan karena sifatnya yang lebih kompleks lagi. Oke, dari pengertian ini, adik-adik di sini ada yang mau bertanya? Paham semua? Oke, kita lanjut. Kalau paham, berikutnya pada bagian kebudayaan menurut Kuncharaningrat, kita nggak bisa lepas ya dari nama Bapak Antropologi itu sendiri, yaitu Pak Kuncharaningrat, yang mengungkapkan tentang apa sih pengertian kebudayaan itu. Beliau katakan bahwa berbicara tentang kebudayaan, maka itu erat kaitannya dengan keseluruhan sistem gagasan. Berarti segala sesuatu itu dimulai dari gagasan dulu, ide, cara manusia berpikir dulu. Lalu apa? Ada tindakan yang dilakukan manusia dari adanya sistem gagasan yang dia buat. Lalu penciptaan dari tindakan tadi itu kemana arahnya? Ada hasil karya manusia. Dalam rangka apa manusia menciptakan itu? Kompleks nih kan, Kuncharaningrat mengatakan dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia. Artinya apa? Balik lagi saya bilang, bisa jadi satu bentuk kebudayaan di satu kelompok tertentu itu memiliki pola yang berbeda dengan kelompok yang lain. Maka misalnya berbicara tentang nilai dan norma pun bisa jadi berbeda. Pada satu kelompok yang lain, nilai tertentu itu sangat prestisius, sangat tinggi sekali, sangat suci sekali. Tetapi pada kelompok masyarakat yang lain, nilai itu dianggap hal yang biasa saja, bahkan bisa jadi bertolak belakang dengan kebudayaan mereka. Nanti kita contohkan dari tugas-tugas yang adik-adik buat.
Nah, lalu bagaimana, apa katanya? Dengan belajar. Artinya apa? Berbicara kebudayaan tidak serta-merta itu langsung dipahami oleh anggota masyarakat atau individu itu sendiri. Karena kebudayaan baru bisa dipelajari, baru bisa dipahami oleh individu itu melalui proses belajar. Maka dari itu, berbicara tentang kebudayaan, maka kita tidak bisa lepas dari pemahaman bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Nah, di sini jelas ya bahwa kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif atau biologis. Gak ada itu anak bayi oe nangis ya kan, kemudian dia langsung bisa jalan, langsung bisa lari, langsung bisa berbicara, nggak ada ya. Tapi kemudian dia haus, itu naluriannya sebagai manusia. Tapi kemudian ketika dia sudah bisa mengucapkan satu patah dua patah kata, dia bisa berbahasa Indonesia, dia bisa berbahasa Batak, itu tidak lepaskan dari peran keluarga dalam memberikan sosialisasi kepadanya dalam pemahaman tentang siapa dia dan di mana dia sebagai anggota masyarakat itu. Jadi pola pembudayaan yang dilakukan oleh keluarga di adik-adik sendiri di sini tentu berbeda satu sama lain. Nur Aisyah kalau mau pergi sekolah itu dibudayakan oleh orang tuanya, berangkat itu harus salaman dulu atau cium pipi ayahnya, cium pipi ibunya. Mungkin untuk Abed nggak begitu. Karena apa? Beda pola pembudayaannya. Internalisasi di diri si Nur Aisyah sendiri dalam memahami kebudayaannya juga tidak sama dengan apa yang Abed pelajari dalam keluarganya dan diajarkan oleh keluarganya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang masuk. Berikutnya, untuk kebudayaan itu sendiri, ketika kita klasifikasi, ternyata dia ada yang bentuknya material dan ada yang non-material. Bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang dihasilkan manusia, ya betul. Selama manusia hidup, maka selama itu pula lah dia menciptakan kebudayaan. Karena tidak ada satupun kebudayaan bisa bertahan tanpa ada manusia yang melestarikannya. Oke, kita ke bagian 2 ini. Kebudayaan material itu yang seperti apa, Bu? Yang sifatnya itu jasmania, konkret. Meliputi apa? Yaitu benda-benda yang bisa diciptakan manusia yang tampak. Ada pakaian yang adik-adik hari ini pakai, ada hijab, ada blush on, ada lipstick, ada kacamata, ada headset, ada apa lagi? Ada kursi itu, ada media yang kita pakai hari ini. Jadi berbicara kebudayaan itu nggak selalu pada hal-hal yang sifatnya tradisional, konservatif. Apa yang kita hasilkan hari ini itu adalah bentuk dari hasil kebudayaan yang diciptakan oleh manusia pada peradaban yang saat ini sedang canggih-canggihnya. Oke. Kemudian ada kebudayaan yang non-material. Yang seperti apa? Tentu yang dia sifatnya tidak konkret, yang dia hanya bisa diraba, tidak dapat dilihat. Misalnya apa? Saya saat ini berbicara dengan bahasa Indonesia, itu bentuk dari kebudayaan non-material bahasa. Orang Batak punya berbagai umpama, umpasa, atau bahasa Indonesianya, ungkapan-ungkapan rakyatnya, itu bentuk dari kebudayaan dan materialnya orang Batak. Alon-alon waton kelakon, kata orang Jawa ya kan. Pelan-pelan aja, yang penting selamat gitu ya. Itu kan bahasa yang tak nampak, tapi bisa kita rasa dan kita percayai. Kadang-kadang kan nggak boleh di dalam orang Jawa itu gerusa-gerusu bahasanya. Pelan-pelan aja, yang penting pasti, yang penting selamat, kan gitu. Nah, bisa jadi ini di budayanya orang Batak nggak pakai yang kayak gitu. Pelan-pelan atau biar selamat, capek lah, nggak nyampe-nyampe, katanya gitu kan. Nah, balik lagi pada pedoman atau pandangan hidup dari masing-masing kelompok etnik yang berbeda satu sama lain. Lalu ada apa? Ada agama. Agama tentu nggak bisa kan dilihat, tetapi kita bisa merasakannya. Makanya ada emosi keagamaan.
bagaimana seseorang beragama dalam artian melaksanakan misalnya ibadah yang perempuan harus pakai telekung, laki-laki misalnya di Indonesia pakai peci. Itu adalah yang material tadi. Tetapi untuk agamanya sendiri nggak bisa kita tunjukkan dalam bentuk yang konkret kan. Jadi kalau yang tentang bagaimana orang beribadah dengan polanya masing-masing, caranya masing-masing di sebuah wilayah itu berbeda-beda, itu tentang cara dia dalam memaknai agamanya, dalam memaknai tentang cara beribadahnya. Yang kawan-kawan Kristen kalau beribadah di gereja setiap minggu pasti menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, kemudian yang cantik, gaun-gaun yang indah, laki-lakinya pakai jas. Kemudian nanti di satu wilayah yang berbeda bisa jadi nggak sama, ada yang harus pakai topi, ada yang harus pakai kopiah, yang orang Islam nanti di Arab harus pakai niqab, kalau di Indonesia nggak harus. Itu kan tentang bagaimana manusia memaknai cara beribadah dengan pola kebudayaannya masing-masing. Oke. Lalu ada ilmu pengetahuan juga tentang bagaimana, saya coba tanya di sini ya. Adik-adik, kira-kira batik itu kebudayaan material atau non-material? Atau warisan kebudayaan benda atau yang tak benda? Batik itu warisan budaya tak benda atau warisan budaya benda? Oke, silakan. Ini siapa ya? Sebut langsung aja deh berbicara. Ini siapa? Kalau bisa, Bu. Oke, silakan. Kebudayaan material, Bu. Jadi Kebudayaan material, alasannya apa? bisa disentuh, Bu, bisa dirasakan, berbentuk benda gitu, Bu. Oke, berarti kamu melihat hasil dari batiknya itu ya? Ya. Kalau saya bilang batik itu adik-adik adalah warisan budaya tak benda Indonesia. Siapa yang bisa kasih alasannya? Saya, Bu. Oke, silakan Nur. Kenapa dibilang batik bukan material? Karena itu kan merupakan corak. Itu bukan hanya bisa digunakan untuk hasil pembuatan corak yang lain juga bukan cuma benda. Jadi garis bawahnya itu batik itu adalah corak, bukan bentuk material gitu. Oke, itu tadi kata Nur begitu ya. Masih belum pas, tapi bisa lah. Ayo, yang lain siapa? Terima kasih Nur Saya, sudah Bu. mencoba. Silakan Nadia. Batik dikatakan non material karena di dalam lukisan batik itu, Bu, mengandung makna-makna, Bu. Lalu yang dituangkan ke dalam kain sehingga dia bisa dirasakan dalam bentuk material. Oke, Nadia coba seperti itu ya. Tapi alasannya dari Kemendikbud sendiri memasukkan batik dalam warisan budaya tak benda bukan itu. Ada lagi yang mau coba? Sari mau coba deh. Ada yang mau coba? Kita searching ya. Batik warisan budaya tak benda. Betul nggak ya kira-kira? Kenapa sih Bu Ayu bilang begitu? Kita coba searching. Nah, di sini kita lihat di bagian bentar ya. Nah, batik itu masuk ke intangible cultural heritage. Kenapa masuk ke bagian yang intangible? Karena yang dilihat adalah pengetahuan untuk membuat batik itu. Jadi dia masuk ke kategori kerajinannya. Kerajinan itu kan tak bisa dilihat, tapi dia bisa diajarkan. Nah, ini dia ya, masuk ke Intangible Cultural Heritage of Humanity.
untuk kajian ini, kemahiran tradisional. Jadi kemahiran itu termasuk di sini teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, tentang bagaimana orang-orang membuat itu. Nah, yang termasuk ke ini semua, tradisi dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ritus, perayaan-perayaan, pengetahuan tentang obat-obatan misalnya, tradisi tentang bahasa, permainan tradisional, pantun, cerita rakyat, mantra, kemudian berbagai pengetahuan lainnya, kearifan lokal, kerajinan tradisional masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Jadi, adik-adik di sini juga jangan terkecoh dengan hasil batiknya, tapi balik lagi ke tentang bagaimana orang-orang membuat batik tadi dalam sebuah kerajinan atau kemahiran tradisional. Maka dia masuk ke yang intangible cultural heritage. Oke, saya lanjut ya. Nah, lalu apa sih Bu hubungan kebudayaan dan masyarakat? Bahwa yang sebagaimana saya sudah sampaikan, kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Artinya tidak ada satupun manusia yang tidak dari anggota masyarakat yang bisa hidup dengan kebudayaannya, karena tanpa masyarakat maka kemungkinan sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Di kebudayaan itu kan ada hal-hal yang disepakati secara bersama, ada nilai-nilai yang dijalani secara bersama. Misalnya di orang Batak, Patricia sebagai orang Batak hari ini sangat percaya bahwa sesama Batak satu marga gak bisa menikah. Ya kan, Pat? Ya kan, Grace? Beda sama Nur Aisyah misalnya. Nur Aisyah Nasution ya. Reka Jawa ya? Batak, Bu. Batak. Nadia? Jawa, Bu. Ya udah Nadia. Beda sama Nadia yang patrilineal. Yang parental. Gak ada dalam konsepnya orang Jawa itu milih suami itu harus berdasarkan marga karena tidak punya marga. Tapi di Patricia ada nilai-nilai yang dipercayai bersama. Kalau misalnya menikah sesama etnik, sesama marga, bisa jadi anaknya nanti cacat misalnya. Nah, itu kan bangunan-bangunan folklore yang diberikan kepada nenek moyang terdahulu kepada penerusnya, yang hari ini masih ada penerusnya yang percaya itu dan nggak mau melanggar. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan banyak juga orang Batak yang sudah melanggar aturan-aturan itu dan mengaitkannya pada sisi-sisi rasional dan agama, bahwa nggak ada hubungannya sama sekali sama marga dengan nggak boleh nikah, kan gitu ya. Jadi balik lagi, kenapa? Karena itu tadi ya, tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia baik secara individu maupun kelompok itu dapat mempertahankan kehidupannya. Masing-masing pasti tentu punya cara dalam sistem mata pencaharian di Karo dengan lokasi tempat tinggal yang mendukung untuk menanam misalnya, pasti orang Karo akan hidup dengan bercocok tanam. Tidak mungkin dia beralih pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi geografisnya. Dan itu pun dia kerjakan, misalnya di orang Batak ada Marsyada Pari, ya kan, mungkin hari ini udah nggak ada lagi. Di mana yang masih ada Marsyada Pari di orang Batak? Grace, tempatmu masih ada Marsyada Pari? Itu sebagai kegiatan saling tolong menolong antara sesama petani untuk saling menanam secara bergantian. Di tempat siapa masih? Di tempat saya, Bu. Masih ada, Grace? Masih, Bu. Itu kan berarti balik lagi di sini ya, untuk mempertahankan kehidupannya orang lain butuh orang lain lagi untuk bisa bertahan dalam kehidupannya pada masa itu, untuk misalnya ya bercocok tanam. Hari ini juga masih ada kan pola-pola kebudayaan yang saling gotong royong itu sendiri, dan sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sendiri ada, tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia sendiri, secara khusus kelompok-kelompok etnik. Itu nanti kalau kita larinya ke
kajian Pancasila ya. Jadi, kebudayaan adalah hampir semua tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tentu dipelajari dalam proses belajar diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, apa sih sebenarnya masyarakat itu, Ibu? Nah, Kunchara Ningrat bilang nih, masyarakat itu adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan bersifat kontinu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Jadi kalau nggak punya rasa identitas bersama, tidak punya tujuan yang sama, yang terjadi adalah konflik di antara masyarakat itu. Adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari orang-orang dalam satu masyarakat itu yang tidak sama visinya dengan anggota masyarakat yang lain, pasti akan memunculkan konflik sosial budaya di antara mereka. Makanya yang namanya masyarakat itu harusnya terikat oleh suatu rasa identitas bersama berdasarkan suatu sistem. Jadi balik lagi ya, manusia itu sebagai makhluk yang berteman atau bahasanya homo socius, dia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain yang disebut sebagai gregariousness. Jadi di gregariousness itu sendiri sudah muncul ya bahwa manusia itu adalah social animal atau hewan sosial yang nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Adik-adik lah di sini, kira-kira kamu kaya raya. Bayangin ya, kamu kaya raya, terus bisa menikmati semuanya sendiri, tapi gimana? Apakah bisa bertahan tanpa ngomong sama orang lain? Kemudian kamu punya uang, terus uangnya nggak bisa kamu manfaati sama sekali, karena nggak ada orang lain yang bisa kamu ajak untuk sistem mata pencarian, berdagang misalnya. Terus kamu punya rasa kebatinan untuk percaya pada sesuatu hal yang lebih besar di luar kamu, tapi kamu nggak bisa komunikasikan itu ke orang lain. Maka orang-orang yang sangat tertutup sekali, yang dia anti masyarakat, anti sosial, nggak akan bisa hidup. Sedangkan Tarzan sendiri aja yang ada di hutan, dia butuh hewan lain untuk bisa diajak berkomunikasi, diajak berteman. Saking itulah kebutuhan dari manusia sendiri sebagai homo socius. Nah, jadi balik lagi kita ke konsep yang terakhir bahwa manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam suatu wilayah tertentu tentu akan membentuk sebuah masyarakat. Nah, ini apabila bersinggungan pada suatu wilayah tertentu. Jadi mereka pasti akan saling berinteraksi, kemudian membentuk satu kesepakatan bersama dalam konteks kemasyarakatan, dan lambat laun akan menciptakan sebuah kebudayaan karena adanya proses regenerasi dari keturunan-keturunannya. Oke, jadi ini sama ya intinya bahwa kebudayaan itu tidak akan tercipta apabila tidak adanya masyarakat. Jadi saya balik-balik aja untuk memastikan bahwa masyarakat dan kebudayaan itu diibaratkan suatu sistem ya. Bahwa sistem itu kan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Jadi antara kebudayaan dan manusia itu adalah saling terkait dan tidak bisa terlepaskan satu sama lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Kita lanjut ke unsur-unsur kebudayaan. Ini sebelum kita masuk ke tugasnya adik-adik ya. Berbicara tentang unsur-unsur kebudayaan, saya pikir adik-adik sudah mulai hafal ya. Karena di pengantar antropologi juga dapat itu, di etnografi nanti juga dapat itu, di antropologi sosial budaya juga yang karena concernnya ke kajian pokok-pokok bahasan itu juga akan ngedapetin itu. Jadi apa sebenarnya unsur-unsur kebudayaan itu? Bahwa kata Malinowski, kebudayaan di dunia itu mempunyai 7 unsur yang universal ya, yang kita udah bahas minggu lalu. Ada bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian yang satu sama lain itu saling terkait. Misalnya seperti apa? Nih ya, lihat ya, bahwa ada garis yang saling terkait satu sama lain yang tidak terpisahkan. Ini semadap nih. Nah, oke. Ada di sini kan dengan bahasanya masing-masing, organisasi sosial itu sama dengan sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan. Ada yang paling kecil di sini, nilai budaya.
Dengan adanya praktek dari unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, pasti akan menciptakan nilai budaya yang berbeda. Baca Klukon Hakikat Manusia dalam Memahami Orientasi Nilai Budaya. Misal, dulu bagi orang Melayu, untuk sistem pengetahuan ya di sini, misal kita berbicara pendidikan adalah satu hal yang tidak penting. Bagi orang Melayu yang penting adalah kita berlayar, kemudian kita cari ikan di laut. Ini Melayu yang di pinggir laut ya. Kemudian kita makan untuk hari ini, besok cari lagi. Itu orientasinya, jadi tidak ada konsep menabung. Karena dia percaya laut itulah tempat mereka untuk ladangnya rezeki. Jadi ladangnya rezeki itu nggak akan ada habisnya. Maka ya udah, hidup untuk hari ini, tidak untuk hari ke depan. Hidup itu yang realistis aja. Apa yang kamu butuhkan hari ini? Mengenyangkan perut. Ya, apa yang harus dilakukan? Kerja. Jadi pendidikan itu dianggap hal yang nomor 2 atau bahkan diabaikan. Sedangkan orientasi untuk menabung, misalnya di orang Korea atau orang Barat yang lain, itu dianggap menjadi hal yang sangat urgent ya. Ciri-ciri dari orang modern itu yang dia mempersiapkan dirinya untuk masa depan, salah satu menabung. Jadi orang Melayu sendiri itu dulu ya kajiannya belum ada, sekarang bisa jadi sudah ada. Jadi saya juga tidak mengeneralkan semua orang Melayu seperti itu, tetapi umumnya dari kajian Melayu Batak Pegunungan Melayu Pesisir karya Bapak Profesor B.A. Simanjuntak, kelihatan di orientasinya orang Melayu seperti itu. Silakan baca bukunya. Lalu ada lingkaran yang kedua di sini, sistem budaya. Ada yang tahu itu apa? Ada yang tahu? Kenapa ini ada sistem budaya? Apa sih ini sistem budaya? Lalu ada sistem sosial. Apa sih ini sistem sosial? Lalu ada lingkaran yang terakhir, kebudayaan fisik. Apa sih itu? Ayo, ada yang mau coba? 3 ini apa nih yang melingkupi seluruh unsur kebudayaan? Saya, Bu. Oke, silakan. Tiara. Sistem sosial adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi dengan manusia lainnya menurut pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan, juga bersifat konkret atau nyata. Oke, itu sistem sosial. Sistem budayanya? Sistem budaya adalah rangkaian konsep abstrak dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang dianggap penting dan bernilai. Lalu kebudayaan fisiknya? Kebudayaan fisik itu cuma itu aja Bu yang tahu. Oke, mantap. Tiara sudah mulai mencari tahu itu apa. Jadi intinya yang adik-adik udah kerjakan di TR2 kemarin, inilah wujud kebudayaan itu, inilah ide, inilah tindakan, inilah hasil kebudayaan atau kebudayaan fisik itu. Jadi jangan bingung, ini unsur-unsur kebudayaannya dilingkupi oleh wujud-wujud kebudayaannya yang nanti akan membentuk orientasi nilai budaya yang berbeda antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi jangan dibingungin. Nah, di sini apa kata J.J. Hockningman? Dia yang mengemukakan tentang wujud kebudayaan dengan istilahnya gejala kebudayaan ke dalam 3 wujud. Ada ide, ada pola tindakan, dan ada artefak. Tadi ya sudah disampaikan oleh Tiara tentang sistem budaya itu sendiri, perangkat pengetahuan yang meliputi ini ya, pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu oleh manusia untuk menata kehidupannya, untuk menginterpretasikan suatu benda atau peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nanti kita lihat dari contoh adik-adik.
Nah, contohnya seperti apa ketika kita mengaitkan antara unsur budaya dengan wujud kebudayaan ini? Misalnya, unsur kebudayaannya sistem mata pencarian. Lalu di sistem budaya apa? Ada konsep pemikiran dari orang-orang tentang bagaimana ya kalau kita berdagang, bagaimana kita kalau berjualan. Lalu apa yang dibutuhkan dalam sistem sosial? Tindakan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ketika punya niat tadi untuk berdagang? Pasti ada interaksi yang berpola antara siapa? Antara produsen, antara konsumen, antara tengkulak, bagaimana proses distribusi, produksi, kemudian konsumsi. Itu kan yang dipikirkan dalam sistem mata pencaharian. Lalu bentuk kebudayaan fisiknya apa? Pasti ada peralatan yang digunakan, peralatan yang didagangkan, komoditi yang didagangkan, komoditi yang diuntungkan, benda-benda ekonomi lainnya. Saya contohkan satu lagi, sistem religi. Kenapa ada sistem religi dalam unsur kebudayaan? Wujudnya apa di sistem budaya? Bahwa orang-orang memiliki gagasan, keyakinan tentang Tuhan, tentang roh-roh halus, tentang dewa, tentang sesuatu di luar dirinya yang lebih besar. Dia meyakini itu dalam sistem budayanya. Lalu di sistem sosialnya seperti apa tindakannya? Oh, ada aktivitas upacara, ritual, peribadatan yang terbalut dari masing-masing kelompok tadi. Yang berdasarkan agama, ya dia beribadah sesuai dengan anutan dalam agamanya. Kalau dia secara adat, secara budaya, ritual-ritual apa yang melingkupinya supaya keyakinannya tadi tentang roh-roh itu, tentang dewa-dewa, tentang Tuhannya bisa dia aplikasikan dalam bentuk tindakan. Kemudian apa kebudayaan fisiknya? Tentu ada benda-benda yang dipakainya dalam ritual itu, ada alat-alat yang digunakannya dalam upacara, ada pakaian yang digunakannya dalam peribadatan. Banyak jadinya ya, kalau melingkupi ke itu. Silakanlah kamu telusuri lebih jauh lagi. Nah, ini saya contohkan beberapa wujud kebudayaan manusia mulai dari yang sederhana sampai yang canggih. Makanya dikatakan bahwa penelusuran tentang kebudayaan itu selalu berkaitan pada hal-hal yang sangat sederhana sekali menuju yang kompleks ya. Ada beberapa tentang manusia waktu mula-mula untuk sistem peralatan dan teknologi di bagian alat-alat distribusi dan transportasi menggunakan tenaganya sendiri. Kemudian dia dorong sesuatu untuk membantunya membawa barang-barang yang dia perlukan. Kemudian bagaimana supaya barang-barang tidak cukup barang tetapi orang juga ada. Kalau naik sendiri, bawa sendiri nggak kuat, dia gunakanlah tenaga hewan untuk bisa mengendarai dirinya dan benda yang dia bawa. Lalu masuk ke era mekanik ya, mesin, industri, mulai canggih nih ya. Sudah lelah orang berjalan di darat, dia mau memunculkan sesuatu yang bisa terbang. Apa? Banyak ya, ada Volkswagen Hovercar, Hoverbike, Omni Hoverbike, ZR Nepos Flyboard Air, Omni Hoverbike, Jet Yves Rossi dari Swiss. Jadi perubahan-perubahan transportasi yang semakin modern ini, itulah wujud kebudayaan dari yang diciptakan manusia. Oleh karena itu ketika adik-adik berbicara tentang kebudayaan itu nggak selalu melulu tentang hal-hal yang sifatnya tradisional, konservatif, nggak mesti ya. Juga ada contoh-contoh yang lain, dia membajak sawah, cara manusia berjualan, berpakaian, kemudian sistem mata pencahariannya. Lalu, oke, ini coba kita bahas minggu depan. Dan saya mau contoh untuk yang mempresentasikan untuk TR2. Siapa yang mau? Saya, Bu. Saya, Bu. Nur Asia dulu. Nur Asia dulu tadi ya? Saya, Bu. Oh, alah. Wah. Coba kita, Nur Asia tadi sudah ngomong, Grace sudah ngomong. Siapa lagi tadi yang mau coba? Saya, Bu. Aku, Bu. Dear. Kita coba Dear dulu ya. Yes. Dear. Kita lihat ya. Nanti kalau waktu kita cukup, kita bisa bandingkan ke yang lain. Mana nih? Kok nggak ada? Kamu belum kumpul tugas deh? Udah, Bu. Antropologi sosial deh. Kak ada? Roh, tak ambil, Bu. Oh,
Makanya namanya di situ tuh jangan Dear. Saya malah hafal. Astaga. Lalu juga 3 Iya, Bu. pertemuan. Pakai nama yang asli. Semalam juga gitu, Bu, saya hadir, Bu. Ini namanya nggak ini. Namanya beda banget malah. Nggak nama kedua atau nama ketiganya. Saya nggak tahu, saya bikin absen. Oke, kita Tapi aku lihat tadi ya. belum isi absen loh, Bu. Memanglah adik-adik ini. Telat. Jaringanku loh, Bu. Silakan nanti diisi lagi. Saya buka ini. Oke, silakan kamu presentasikan. Mana, Bu? Nggak ada. Nggak hafal ya? Oh, Ntar saya buka dulu yang Bu, lainnya yang belum buka isi loh, Bu. absen. Silakan isi absennya ya. Minggu depan saya cuma kasih waktu 20 menit untuk kalian isi absen. Jadi jangan disia-siakan. Silakan. To the point, langsung ke ininya pembahasannya ya. Silakan. Halo, Bu. Ya, Roh, silakan. Sudah muncul. Roh. Langsung ini, Bu. Iyalah sayang, ya Iya, Bu. Allah. Dari tadi macet-macet. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi. Untuk bagian ini terangkan satu persatu bagian A sampai dengan DF yang menjadi ciri khas dari etnikmu. Nggak usah dibaca, dijelasin aja. Oh, alat produksi, alat produktif yang ada di etnik saya itu untuk memasak hudon, belati, cawan, bulung nipisang, sama singgung. Baru kedua, alat untuk menanam itu cangkul, pisau, pisau sabit, parang. Alat-alat distribusi dan transportasi yang di etnis saya itu alat transportasi lokalnya itu solu, kerbau, rakit, pedati. Nah, solu ini kayak sampan. Terus kerbau ini sama pedati sama. Tapi kalau pedati ada bisa membawa orang, bebannya bisa orang, bisa hasil sawah-sawah juga, bisa hasil bahan pangan dari ladang juga. Tapi kalau kerbau itu biasanya untuk membajak sawah pada zaman dahulu sebelum ada traktor, baru rakit, baru wadah-wadah tempat untuk menaruh makanan, bahan pangan, minuman, obat-obatan itu. Wadah untuk penyimpanan makanan itu hudon, apang. Baru wadah untuk pangan, hurhuran, losung, tampi. Nah, hudon ini kan kayak kalau di orang Jawa kata emakku kendi, Bu. Kamu nggak dapat fotonya ya? Harusnya Ada, dibagi. Ada, Bu, Harusnya tapi dari internet, nggak apa-apa. ya nggak ada masalah. Harusnya bagian ini itu ada di bagian ini kamu masukin. Yang ini itu gambarnya. Itu loh, Neng. Tak kirain harus gambar yang memang aku punya, gitu, Bu. Beda. Oke, lanjut. Baru losung itu kalau losung itu di kamus umumnya itu kayak tumbuhan daun ubi itu. Nah, itulah losung. Kalau hurhuran itu, kalau teman-teman tahu pada zaman dulu sebelum ada mesin untuk marut kelapa, itu yang ada tempat duduknya baru ada pisau untuk memarut kelapanya itu. Itulah hurhuron. Kalau sama kami orang Batak. Kalau kami bilangnya kukuran. Kukuran. Tapi kan kukurannya yang nggak pakai mesin itu, Bu, yang langsung bisa Ya. duduk. Baru tampi itu tampa untuk menjemur mau yang dikeringkan gitu, Bu. Itulah tampa atau sama kami tampi.
Baru ada wadah untuk obat-obatan itu cawan, tampi juga, hudon juga. Cawan itu kalau kawan-kawan pernah dengar tari sawan yang mangkok kecil warna putih, itulah cawan. Baru makanan dan minuman khas daerah saya itu, makanan khasnya Dayok Nabinatur. Nah, Dayok Binatur ini ayam yang dimasak dan disajikan secara teratur sejak pemotongan bagian tubuh ayam sampai kepada hidangannya. Nah, pas masak Dayok Nabinatur ini, itulah yang harus memang ahlinya gitu, memang ahlinya dalam pemotongan bagian-bagian ayam ini. Karena itu nggak boleh sedikit pun, kalau sama orang Simalungun, nggak boleh sedikit pun dagingnya lengket di tulangnya itu. Kalau bagian dadanya misalnya, bagian pahanya misalnya kayak gitu, Bu. Baru itu pun harus disusun di mana kepalanya, di mana pahanya, di mana sayapnya, di mana peletakan buntutnya, di mana peletakan hatinya atau emplornya kayak gitu, Bu. Baru minuman, halo, dengarnya kan, Bu? Iya, iya, Ah, kalau minuman khasnya itu tua atau bagot. Ini udah sering lah teman-teman dengar kan. Nah, tua ini diambil dari pohon aranya itu, pohon aren. Tua ini diambil dari pohon aren. Kalau di dalam Batak Simalungun, kalau mau ngajak ngambil tua itu etah marbagot katanya. Ayo ngambil tua gitu. Dan itu pun harus pakai jala. Jala juga bisa kalau zaman dulu, kalau sekarang pakai jala ngambilnya, baru ditampunglah di bawah. Kalau zaman dulu itu apa? Manaki atau memanjat, Bu. Kalau zaman dulu. Baru itu kalau kita dengar-dengar sekarang itu kan bisa minum tua lah bah biar ngilangkan stres kan kayak gitu biasanya bapak-bapak kita. Opung-opung kita pun kayak gitunya. Tapi itu juga bisa meredakan suhu dalam tubuh yang tinggi, demam. Itu bisa demam, mengurangi demam. Tapi dalam porsinya nggak boleh berlebihan juga. Kalau berlebihan tenggen atau mabuk. Itu, Bu. Tua ini atau bagot ini juga bisa kalau orang yang susah tidur diminum sesuai porsinya, misal tidurnya akan nyenyak katanya ya, Bu. Tapi memang iya kok, Bu. Tua ini juga bermacam-macam, teman-teman. Ada yang asam, ada yang pahit, ada yang manis. Nah, kalau yang pahit ini, inilah yang udah bermalam-malam itu. Atau yang asam ini, inilah yang udah bermalam. Kalau yang manis, itu begitu diambil dari pohonnya itu, langsung diminum. Itu yang manis, itu yang enak. Baru tempat berlindung. Kalau di tempat kami atau di etnik kami, khususnya Simalungun, itu tempat berlindung itu dikatakan balai bolon. Nah, balai bolon ini juga bisa dijadikan untuk tempat kalau zaman dulu kan ada musyawarah tentang kampung itu. Di situ juga bisa bermusyawarah tentang kampung itu atau untuk perencanaan bergotong royong ke depannya atau untuk ada suatu kegiatan, misalnya kegiatan karena tanamannya subur, itu harus dirundingkan dulu di balai bolon itulah dibuat. Baru kalau untuk di ladang, kalau untuk di Toba, dia itu sopo. Di Simalungun juga sopo juga nya. Baru bisa juga dibilang harangan. Jadi kalau hujan kan, tahu harangan naik katanya lagi itu. Ayo ke sopo itu, ke rumah-rumah itu biar nggak kena hujan kita kayak gitu. Baru senjatanya itu yang dalam etnik Halo? lupa namanya apa. Itulah yang lupa ini aku, itulah
seingatku untuk memotong pangir atau anggir. Itulah pisau untuk khusus memotong anggir atau pangir itu, Bu. Nah, kalau tongkat tunggal Panaluan ini biasanya digunakan untuk seorang raja atau bisa kalau teman-teman sering dengar Raja Parhata. Itu biasanya untuk tongkat belati ini. Itulah kayak kepala sukunya lah yang memegang tongkat Panaluan ini, Bu. Kepala suku lah yang memegang ini, gitu, Bu. Baru sistem mata pencarian ekonominya itu, kalau dalam Batak, mata pencariannya itu bercocok tanam. Bercocok tanamnya biasanya di ladang lah. Di ladang biasanya jagung, padi, rempah-rempah juga banyak, Bu, yang nanam itu. Kayak jahe. Jahe kan termasuk rempah-rempah. Jahe merah, kunyit, lengkuas, itu, Bu. Baru berburu. Biasanya orang Batak melakukan berburu, Bu, ke bawah, Bu. Nggak nampak ini. Nah, biasanya orang Batak melakukan berburu itu malam hari. Ada itu, malam hari dia berburu. Biasanya dia berburu ini, berburu musang biasanya. Nah, musang ini ditombak atau kalau sekarang sih nggak ditombak lagi, ditembak. Nah, setelah ditembak itu atau ditombak itu, dapatnya lah itu. Entah dalam keadaan pingsan, entah dalam keadaan pingsan pun, atau mati pun, itu diambil mereka. Siap itu diambil mereka, dibawa mereka ke rumah mereka, baru ada yang dijual langsung ke pasar, ada yang dijadikan jadi makanan untuk kampung itu. Jadi dijual lah itu, udah dimasak, udah dilopa, udah dimasak, udah enak lah dibuat, baru dijual lah. Kayak gitu juga berburu ular pada malam hari. Makanya sampai sekarang kalau kita dengar teman-teman itu masih ada yang jual daging ular, daging biawak. Nah, itu bagus itu untuk kesehatan itu, dimakan, diminum supnya itu lagi. Itu yang dikejar-kejar orang untuk sekarang ini, untuk menghindari corona ini katanya, Bu. Nah, itulah untuk berburu. Kalau untuk perikanan, di Batak juga berlaku mata pencarian untuk perikanan. Kayak di Haranggau. Di Haranggau itu kalau sepanjang perjalanannya itu, kita tengoklah banyak kali keramba. Dan dari situlah pusat ikan jair. Ikan nila. Nah, dari situlah pusatnya, Bu. Baru perdagangan. Di Batak juga, di etnik Batak juga dilakukan perdagangan, Bu. Misalnya kalau di Toba sana, kalau untuk pasar pajak gitu, di sana dibilang onan. Onan itu kayak pekan, tapi mereka kalau perdagangannya mereka itu nggak setiap hari, dia onan sekali seminggu, gitu, Bu. Baru untuk apa lagi, Bu, sistem kemasyarakatannya itu, teman-teman kalau nggak ada yang jelas bisa ditanya ya, atau nggak ada yang pas di presentasi saya ini bisa dikasih masukan juga biar melengkapi atau menyempurnakan presentasi saya ini ya, teman-teman. Baru sistem kemasyarakatan atau sosialnya itu di dalam Batak, sistem kemasyarakatan yang berlaku itu sistem kekerabatan, Bu. Itulah yang berdasarkan keturunan atau marga yang diturunkan dari nenek moyang atau leluhur yang udah di atas, gitu, Bu. Baru bahasa, kalau orang Batak pada umumnya berbicara pada nada yang kuat. Nah, makanya sering dikatakan orang Batak itu kasar. Jadi misalnya kita yang dari Medan itu pergi ke Jakarta sana, kalau sesama kita orang Batak, apa? Biasanya itu. Apa samamu? Biasanya itu. Kalau kita di sana, apa samamu? Kasar kali kau. Kau songgak aku. Kasar kali. Nggak mau lagi berkawan sama kita besoknya. Itulah kalau kita ke Jawa sana, ke Jakarta sana. Apa?
Gak, aku pelan loh membilang samamu. Aku pelan nanya samamu. Kau koknya nggak sebenarnya itu enggak itu tabiat atau kebiasaan dari kita beranjak ke tempat yang lain. Itu kebiasaan kita untuk pengucapan atau nada yang kasar seperti itu. Jadi mereka nganggap kita itu kasar gitu. Padahal itu udah belum kebiasaan kita untuk di sana bercakap lembut. Sementara kebiasaan kita yang di daerah kita memang kayak gitu. Nah, itu Bu. Baru tapi santai aja. Orang Batak itu hatinya halus-halusnya, lembut-lembutnya, kayak nggak sesuai omongan sama hatinya. Itu yang saya tahu ya Bu. Nggak Iya, tahu iya. orang Batak yang lain. Baru dalam mana lagi nih Bu? Kesenian. Enggak. Kalau dalam pengucapan Batak itu, Masih ada. dalam pengucapan Batak itu seringkali condongnya ke apa kau, kayak gitu, apa kau, seharusnya apa kau, apa samamu, kan pengucapan a i u e nya itu atau artikulasi dari pengucapannya itu seringnya kecondongnya ke ngapain ya kau di situ, kayak gitu. Seringnya kan kayak gitu. Apanya samamu? Beli apanya kau? Padahal bisa beli apa kau? Apa samamu? Gak usah gitu. Itulah yang dikatakan kebiasaan atau tabiat dari orang Batak. Baru kesenian. Di dalam Batak patung juga ada, lukisannya juga ada, seni riasnya juga ada, vokalnya juga ada. Itu kawan-kawan atau teman-teman bisa tengoklah sendiri dari dari media sosial aja udah bisa kita lihat. Misalnya The Voice Indonesia, dari vokalnya, dari Lyodra Ginting, dari Batak kan. Berarti Batak juga memiliki kesenian di vokal. Dari patung. Banyak kalau teman-teman lihat, kalau lihat rumah panggung atau rumah Batak itu banyak itu patung. Amit ya, itu di dalam rumah Batak itu ada cicak, baru ada buah dada perempuan, di kanan sama di kiri itu 4, kanan kiri itu 4, dan itu memiliki arti tersendiri. Buah dada perempuan itu di rumah Bolon atau di rumah panggung Batak itu ada 4 itu, 4 kiri, 4 kanan, baru ada patungnya tongkat Panaluan tadi. Kepala tongkat Panaluan itu ada di rumah panggung Batak itu. Makanya kalau teman-teman pergi ke Samosir sana, ke khususnya Huta Sialagan, itu nanti jelas itu nanti semua di situ. Baru lukisan. Di Batak juga terdapat juga lukisan kayak aksara itu. Di rumah panggung itu juga ada juga tulisan aksara atau lukisan-lukisan aksara itu ada juga. Baru apalagi ya? Oh, kalau dalam budaya Simalungun juga biasa dikenal dengan pinar. Pinar itu juga di rumah bolonnya Simalungun. Baru dalam seni rias. Kalau dalam seni rias ini yang saya tahu misalnya dalam pengantin. Pengantin itu dirias atau di make up itu harus ada nampak Bataknya. Misalnya warna merahnya itu lebih merona gitu, lebih nampak, lebih cas gitu. Kalau dalam Batak ya, setahu saya Bu, kan ada kayak kemarin kalau misalnya kalau Jawa lah, Jawa kan ada di sini-sininya itu Bu, yang hitam-hitam itu. Ya. Itu kalau Jawa, baru Jawa harus pakai konde yang besar, pakai sunting. Kalau di Batak cara make up-nya atau hias wajahnya itu dia lebih cerah, lebih cas gitu, lebih gimana ya? Lebih menonjol di muka. Dan itu digunakan ini sortali. Nah, itu kalau di Batak. Kalau di Jawa mungkin juga ada di pakaian bunga ya, Bu? Kalau nggak salah saya. Ada nggak dia pakai bunga melati kan, Bu?
Ada. Iya, di Jawa juga ada, di Batak juga ada pemakaian bunga melati. Nah, bunga melatinya ini adanya bedanya bunga melati pengantin atau bunga melati yang nikah sama bunga melati orang tuanya yang nikah. Nah, kalau bunga melatinya pengantin ini itu penuh semua di kepalanya. Di sanggulnya itu penuh dia bunga melati sama mawar. Kalau di orang tuanya itu cuman sebatas ininya aja, sanggul yang ini di sini aja, Bu. Kalau di orang tuanya. Ini nggak sempet waktunya, Bu. Soalnya panjang kali. Benar. Jadi udah panjang banget tadi yang Roh sampaikan ke kita. Sayangnya waktu kita tidak cukup. Iya, Bu. Sebenarnya ini harusnya dia pembahasannya di etnografi Indonesia 3 SKSD ya, jadi puas. Oke, tapi saya apresiasi Roh sudah bisa menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaannya dengan jelas. Aplaus untuk Roh, teman-teman. Minggu depan, ya, minggu depan kita tidak di dalam Zoom, kita di e-learning Vis, kita diskusi lewat chat forum diskusi. Jadi semuanya yang mungkin kalau di link Meet hanya beberapa orang aja yang tampil, tapi saya mau lihat ketika ini tidak dalam bentuk yang meeting seperti ini, apakah yang lain tidak aktif juga atau barangkali aktif juga karena nggak punya kesempatan untuk nampil gitu ya. Oleh karena itu minggu depan kita masuk ke dalam forum diskusi yang tidak bisa meluahkan kata-katanya di dalam Zoom atau dalam Google Meet, silakan luahkan diskusi pemahamannya, pendapatnya tentang materi untuk pertemuan minggu depan. Untuk sesi pertanyaan rasanya tidak cukup adik-adik, kalaupun ada yang mau bertanya silakan ke dalam WhatsApp group ya. Saya pikir kita sudahi karena saya sudah harus masuk juga ke sesi berikutnya. Terima kasih untuk atensinya adik-adik, sehat selalu, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang mau live silahkan ya. Ya, Bu.